Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Barklibun, NPM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi makro dan mikro wirausaha. Pembahasan yang pertama, profil wirausaha. 1. Kewirausahaan rutin atau WIR. Wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar presentasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan mengelola sumber-sumber. Yang kedua, kewirausahaan arbitrase. Wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang atau tidak perlu menyerap data pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Yang ketiga, kewirausahaan inovatif. Wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreatif baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan atau pembekalan, peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pembekalan, dan organisasi yang baru. Yang berikut, Smerer di tahun 1996 mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. A. Part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi. Kegiatan usahanya hanya bersifat sampingan. B. Home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah. C. Family owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. D. Comprehensive, yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. B. Fungsi makro dan mikro wirausaha. 1. Fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Asia, kewirausahaan terjadi kekuatan ekonomi negara tertentu sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa yang berskala global yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Peran wirausaha melalui usaha kecilnya diragukan lagi karena A. Wirausaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, fungsi produk, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk distribusi besar.
B. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam penyerapan sumber daya yang ada, dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang tangguh. C. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan, dan pemerataan pendapat karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan maupun di perdesaan. 2. Fungsi mikro. Secara fungsi mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, pengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbentuk penciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru dapat melakukan fungsi mikronya. Menurut Marzuki Usman pada tahun 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu inovator dan sebagai perencana planer. Inovator, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan. Yang pertama, produk baru. Yang kedua, teknologi baru. Yang ketiga, ide-ide baru. Yang keempat, organisasi usaha baru. Yang B, planer. Wirausaha berperan dalam merancang. Yang pertama, perencanaan usaha. Yang kedua, strategi perusahaan. Yang ketiga, ide-ide dalam perusahaan. Yang keempat, organisasi perusahaan. C. Tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka, sekarang ini banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagai negara dan bangsa harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak keunggulannya bersaing dalam sumber dan dayanya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan banyak kemajuan yang diciptakannya. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara yang dapat memperdayakan sumber daya ekonominya dan dapat memperdayakan sumber daya manusia secara nyata. Sumber ekonomi dapat diperdayakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. D. Peran wirausaha dalam dunia usaha yang ada di Indonesia. Secara garis besar, peran wirausaha dalam dunia usaha yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Menciptakan lapangan kerja. B. Mengurangi pengangguran. C. Meningkatkan pendapat masyarakat. D. Mengkombinasi faktor-faktor produksi. E. Meningkatkan produktivitas. Pembahasan E. Ide kewirausahaan. Menurut Smemer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide ini menciptakan nilai-nilai potensial sekaligus menjadi peluang usaha dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha. Wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. 1. Mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. 2. Menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Mengelola risiko yang mendapatkan nilai atau manfaat. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi, yaitu yang pertama, risiko pasar atau pesaing. Yang kedua, risiko finansial. Yang ketiga, risiko teknik. Pembahasan berikutnya bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Seperti yang
dilakukan dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lambing pada tahun 2000, kebanyakan responden menjadi kewirausahaan karena didasarkan oleh pengalaman sehingga ia memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Karena kewirausahaan identik dengan pengusaha kecil yang berpengalaman sebagai pemilik manajer, maka wirausaha yang mendominan mengatur, mengawasi, menikmati, dan menanggung risiko. Menurut Casson pada tahun 1992, seorang wirausaha di samping hanya harus memiliki modal dasar berupa ide atau visi yang jelas, kemampuan dan komitmen yang kuat, kecukupan modal baik uang maupun waktu, dan kecukupan tenaga serta pikiran, juga harus memiliki beberapa kemampuan seperti berikut. Yang pertama, self-knowledge, yang yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau usaha yang akan ditekuni. Yang kedua, imagination, atau memiliki imajinasi dan perspektif serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Yang ketiga, predikat knowledge, yaitu memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemrosesan, pembukaan, administrasi, dan pemasaran. Yang keempat, square skin, yaitu kemampuan menemukan, bereaksi, dan berimajinasi. 5. Forecasting, yaitu berpandangan jauh ke depan. Yang 6. Computation skill, kemampuan berhitung atau memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Sementara itu, menurut Dan Bradstreet, Business Credit Service pada tahun 1993, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki wirausaha, yaitu yang pertama, knowing your business, harus mengetahui usaha apa yang dilakukan dan segala usaha yang berhubungan dengan usaha dan bisnis yang dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Yang ketiga, having the proper attitude, memiliki sifat yang benar terhadap usaha yang dilakukan. Yang keempat, having adequate capital, memiliki modal yang cukup, baik materi maupun moral. Yang kelima, manage finances effectively, memiliki kemampuan mengatur keuangan secara efektif dan efisiensi. Yang keenam, managing time effectively, kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Yang kedua, managing people, kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan orang-orang dalam perusahaan. Yang kedelapan, satisfying customer by providing high quality product, memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Yang kesembilan, knowing how to compete, mengetahui cara bersaing. Yang kesepuluh, copying with regulation and paperwork, membuat pedoman dan aturan yang jelas. Menurut Akuroluf, John M. Memphis, Jr., dan Claire Cloud pada tahun 1993, ada 4 cara untuk mencapai
pengalaman yang seimbang. Yang pertama, technical kompetensi, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun yang sesuai dengan bentuk usaha yang dipilih. Yang kedua, marketing kompetensi, yaitu memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, financial kompetensi, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang keuangan atau mengetahui bagaimana mendapatkan dana dan menggunakannya. Yang keempat, human relation kompetensi, yaitu kompetensi dalam membangun hubungan personal. Sedangkan menurut Norman M. Scarborough pada tahun 1993, kompetensi kewirausahaan yang diperlukan tersebut meliputi: yang pertama, proaktif, selalu ada inisiatif dan tegas dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, berorientasi pada prestasi dengan ciri-ciri sebagai berikut: A. Selalu mencari peluang. B. Berorientasi pada efisiensi. C. Konsentrasi untuk bekerja sama. D. Perencanaan yang sistematis. E. Selalu memonitor. Dan yang ketiga, komitmen terhadap perusahaan atau orang lain dengan ciri: A. Selalu penuh komitmen dalam mengadakan kontrak kerja. B. Mengenali pentingnya hubungan bisnis. Di samping itu, bekal berupa pengetahuan yang harus juga dimiliki meliputi sebagai berikut. Yang pertama, bekal pengetahuan bidang usaha yang dimasuki dan di lingkungan usaha yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepribadian. Yang keempat, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Sementara itu, bekal pengetahuan saja tidaklah cukup bila tidak dilengkapi dengan bekal keterampilan yang antara lain yang pertama, keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Yang kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Sekian dan terima kasih dari saya kelompok 12 yang menjelaskan. Jika ada kesalahan, mohon ada penambahan dari Pak